Ini Suara apa? saya bisa didengar? Waalaikumsalam. Nanti yang presentasi atas nama Bubu Host ya. Ya. Kok ini Mbak Oke, Riko? selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat mengikuti seminar online pada malam hari ini. Sebelum penyampaian materi, izinkan saya terlebih dahulu akan diri. Kenalkan, nama saya Luli Aywahyuningsi, nama Rikel, bertindak sebagai moderator pada malam hari ini. Saya memperkenalkan pemateri ini Saudari Ilah Ilmiah SPS atau sering dikenal sebagai Saudari Babe. Merupakan kelas 8 divisi FT 18. Iya, Tam. Sebelum penyampaian materi hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa peraturan sebelum pemateri dimulai. Siap. Yang pertama, dimohon untuk seluruh peserta seminar untuk AFD. menahan suara GT, atau ini mikrofon GT. agar penyampaian materi dapat berjalan dengan jelas. Yang kedua, pada seminar kali ini kami hanya membuka sesi 3 penanya. Peserta boleh menanyakan di kolom komentar dan nanti akan kami pilih 3 penanya. Ini sih Kemudian yang moderator dimohon untuk semuanya menonaktifkan mikrofonnya ya. Saya mempersilakan Saudari Babe untuk mulai penjelasan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk waktunya, Saudari Tikel. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu ya untuk teman-teman yang sudah mampir di acara kami, yaitu seminar online yang akan membahas tentang dasar-dasar pada pemetaan goa. Nah, sebelumnya juga saya mau minta tolong ya untuk nantinya di-mute supaya nanti materinya bisa terdengar dengan jelas, tidak tersaut sama yang lain gitu ya. Ya, saya juga mau terima kasih juga ya buat panitia yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Dan juga saya mau disclaim ya kalau misalkan materi ini itu cocok untuk teman-teman yang tentang Kevin, tentang pemetaan goa khususnya. Dan juga ini teman-teman nanti harapannya supaya bisa ilmunya. Langsung aja ya saya mulai. Sebentar. Nah, kita mulai masuk ke materinya. Di sini yang pertama, karena kita membahas tentang pemetaan goa ya. Jadi apa-apa itu kan yang harus dibahas yang pertama adalah pengertiannya. Nah, di sini pengertian pemetaan goa sendiri yaitu gambaran perspektif goa yang diproyeksikan ke atas bidang datar yang bersifat selektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara visual dan matematis dengan menggunakan skala tertentu. Jadi peta goa ini adalah sebuah kegiatan ya teman-teman untuk mendapatkan sebuah data. Datanya itu nanti akan diolah sedemikian rupa menjadi sebuah peta yang bisa digunakan untuk kebutuhan orang-orang tertentu. Nah, di sini kita bahas tentang kebutuhan, lalu apa sih manfaat dari adanya sebuah peta goa itu? Kita masuk ke gunaan
peta gua. Yang pertama di sini kegunaan dari peta gua adalah sebagai bukti ontektik bahwa suatu tim pernah menelusuri gua. Jadi teman-teman pernah kan tahu istilah no pics hoax. Nah, sama juga kalau di sini nih tanpa adanya peta ya hoax. Kalian mungkin nggak dipercaya pernah melakukan pemetaan gua kalau nggak ada bukti berupa gua itu sendiri. Selanjutnya yaitu sebagai acuan untuk mempersiapkan teknik dan kebutuhan peralatan. Nah, kalau teman-teman ini mau menelusuri gua dan sebelumnya belum pernah memasuki gua tersebut, maka teman-teman ini pasti akan terbantu dengan adanya peta gua. Karena teman-teman nanti bisa mempersiapkan teknik yang akan dipakai ketika memasuki gua. Kemudian kebutuhan peralatan, misalkan mau bawa tali berapa panjangnya. Kalau sudah tahu peta guanya, di situ kan peta gua ada keterangan apa jumlah keseluruhan lebar lorong, luas lorongnya ada berapa. Nah, itu bisa dibuat patokan nanti bawa talinya berapa, alatnya bawa berapa. Nah, itu guanya berair atau enggak, vertikal atau horizontal. Nah, itu salah satu kegunaan peta gua, yaitu sebagai acuan untuk mempersiapkan teknik dan kebutuhan. Selanjutnya, membantu para ahli dalam mempelajari biospel, hidrologi, arkeologi, dan ilmu lain tentang speleologi. Jadi adanya peta gua itu teman-teman nanti akan ada kayak semacam keterangan-keterangan yang bisa membantu orang-orang seperti ilmuwan yang ada di speleologi seperti itu. Selanjutnya sebagai pembanding kondisi gua dari tahun ke tahun. Jadi saya kasih contoh, misalkan saya pernah Gua X ini saya memasukinya tahun 2015. Ternyata ketika teman-teman mau masuk lagi dengan membawa peta yang pernah saya buat 2015, loh kok tahun 2020 sudah berbeda kondisi guanya. Sebagai acuan juga, oh ternyata ada perbedaan di lorong ini, misalnya runtuh atau mungkin ada penambahan ornamen tertentu di bagian-bagian tertentu. Seperti itu. Sebagai acuan rencana pengembangan gua, misalnya kan dalam pengembangan kita di wilayahnya itu pasti belum ada yang membuat pariwisata gua, itu pasti orang-orang yang akan membuat rencana tersebut akan memetakan gua tersebut untuk mengetahui di mana entrance-nya, pintu mana, pintu mana. Selanjutnya akan dalam usaha pertolongan apabila terjadi kecelakaan. Karena tahu ada kecelakaan yang orang-orang tersesat di dalam gua. Itu teman-teman bisa dibantu dengan adanya peta. Kalau nggak ada yang masih kebingungan mau apa ya, mana, terus jalannya efektif lewat mana supaya lebih cepat. Nah, tim rescue ini bisa dimudahkan seperti itu. Nah, itu tadi beberapa kegunaan peta gua. Kita masuk ke grade dan kelas. Jadi kalau di pemetaan itu ada grade-nya sendiri, ada kelasnya sendiri. Nah, di sini grade sendiri itu apa sih? Nah, grade itu merupakan tingkat ketelitian berdasarkan peralatan yang dipakai teman-teman untuk mengambil data gua itu sendiri. Paham ya? Maksudnya grade itu sesuai dengan apa yang kita pakai, peralatan yang kita pakai. Kemudian grade menurut BCLA ini ada 7. Yang pertama grade 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan X. Kita bahas satu-satu ya. Untuk grade 1-nya sendiri, pengertiannya yaitu grade yang berdasarkan ingatan tanpa skala dan yang benar dan dibuat di luar gua. Jadi kalau istilah gampangnya aja ya teman-teman, grade 1 ini teman-teman masuk kemudian keluar baru menggambar goanya. Jadi masih berupa ingatan dan digambarnya di luar gua.
Nah, kalau grade 2 ini peta dibuat di dalam gua, namun tanpa skala, tanpa menggunakan alat ukur, hanya menggunakan perkiraan. Jadi bedanya grade 1 dan grade 2, kalau grade 2 teman-teman di sini tuh sama-sama menggunakan perkiraan, hanya saja dia menggambarnya sudah di dalam gua. Selanjutnya, grade 3. Grade 3 ini sketsanya dibuatnya di dalam gua, sudah menggunakan perhitungan. Nah, perhitungannya ini masih dengan peralatan yang kurang ibaratnya, tapi sudah ada perhitungannya. Di sini perhitungannya bisa pakai kompas, tali, dan disarankan menggunakan klinometer. Atau kalau nggak punya klinometer, pakai klintometer. Selanjutnya grade 4, yaitu pengukurannya itu sudah menggunakan kompas, meteran, dan topofil. Topofil ini semacam pita, meteran ukur, tapi lebih canggih lagi gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada grade 5. Nah, kalau grade 5 ini teman-teman, dia menggunakan kompas prisma, menggunakan klino, dan pengolahannya itu sudah dikalibrasi. Jadi pas pengolahan peta guanya, dia datanya itu dikalibrasi. Kemudian disarankan untuk menggunakan metode leapfrog ketika pengambilan datanya. Selanjutnya pada grade 6 ini menggunakan kompas dan klinometer, dan kompas dan klinometernya ini ditaruh di tripod supaya tidak ada pergeseran. Seperti itu yang membedakan itu. Jadi kalau di grade 5 itu nggak pakai kompas, di grade 6, di grade 5 ini nggak pakai tripod, masih pakai orang, alatnya masih dipegang sama orang. Kalau grade 6, dia sudah menggunakan tripod supaya tidak ada tidak ada pergeseran seperti itu. Nah, selanjutnya adalah grade X. Grade X ini ibaratnya sudah expert gitu ya. Dia sudah menggunakan theodolite. Kalau teman-teman anak sipil mungkin tahu ya, theodolite itu biasanya yang kayak digunakan untuk mengukur jalan itu. Nah, tapi jarang sekali ada yang menggunakan grade X ini, karena kalau misalkan bawa alat semacam itu, sedangkan gua yang akan ditelusuri itu sempit lah ibaratnya, alatnya nggak bisa masuk, maka jarang ada yang menggunakan ini. Seperti itu. Nah, itu tadi tentang grade. Selanjutnya tentang kelas. Jadi kalau tadi itu grade, ini kelas. Nah, untuk kelasnya sendiri di sini ada, kalau grade tadi itu lebih ke alat yang digunakan, kalau kelas dia itu tingkat penggambaran, detail penggambarannya gitu loh teman-teman. Kalau grade itu berdasarkan alat yang digunakan, kalau kelas berdasarkan penggambaran detailnya. Nah, kalau kelas ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama kelas A. Nah, kalau kelas A ini teman-teman, semua detail itu berdasarkan hafalan saja, jadi masih nggak ada perhitungan. Kalau kelas B itu dicatat di dalam gua dan juga masih pakai perkiraan, masih ngawang. Kemudian di sini ada grade C, yaitu detail gambar hanya pada kanan dan kiri tiap stasiun. Jadi anggaplah stasiunnya itu kiri kanan, nembak ke kiri, nembak ke kanan itu masih dihitung. Kalau yang B tadi kan masih pakai perkiraan aja, nggak pakai perhitungan. Kalau kelas D, dia itu sudah, Kalau kelas D, detailnya itu sudah menyeluruh. Jadi kiri kanan antar surveyor, antar pointer, shooter itu dihitung semua keseluruhannya. Seperti itu. Nah, kalau di dalam peta gua itu selalu ada keterangannya. Misalkan gua X. Gua X ini menggunakan kombinasi grade apa, kelas apa. Misalkan 3, anggaplah pakai 3D, berarti cara 3D berarti dia alat yang digunakan tuh dia pengambilannya sudah ada perhitungan dan sudah digambarkan secara detail menyeluruh, seperti itu cara membacanya.
Kemudian kita masuk ke langkah-langkah. Kalau tadi itu pengenalannya aja ya, apa yang harus teman-teman tahu ketika melakukan pemetaan gua, masuk ke langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya sendiri dalam pemetaan gua ini ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah collecting data atau mengambil data. Pastinya ya teman-teman kalau mau memetakan gua, pasti kita yang pertama harus datang ke gua untuk mengambil data. Yang kedua adalah processing data atau pengolahan data. Jadi teman-teman setelah datang ke gua, teman-teman akan mendapatkan data kan otomatis. Nah, datanya itu nanti diolah, ada perhitungannya dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, setelah datanya diolah, kita masuk ke drawing map atau penggambaran petanya itu sendiri. Jadi data yang sudah diolah, kemudian kita proyeksikan menjadi sebuah peta digambar seperti itu. Kita masuk ke proses pertama. Saya minum dulu ya. Minum-minum biar gak serat suaranya. Nah, kita masuk ke proses pertama, yaitu collecting data atau pengambilan data. Nah, teman-teman, sebelum teman-teman ini masuk ke dalam gua, teman-teman ini kan pasti harus tahu kan, mau ngapain aja. Ya, orangnya harus berapa orang. Nanti tugasnya ngapain aja. Nah, itu harus ditentukan dari awal. Jadi, tim survei atau orang yang akan mengambil data itu ada 5 orang idealnya teman-teman. Yang pertama adalah shooter, yang kedua pointer, notulen, deskriptor, dan leader. Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah shooter. Shooter ini tugasnya adalah menembak. Jadi nanti di dalam pengambilan data gua itu ada shooter dan pointer, yaitu orang yang ditembak, shooter sesuai dengan namanya shoot, itu kan artinya penembak, tembak ya. Jadi shoot yang akan menembak, dan ada pointer yaitu orang yang akan ditembak. Jadi 2 orang ini. Nah, shooter dia itu fungsinya selain untuk nembak, dia juga membaca alat ukur. Nah, alat ukur yang dibawa sama shooter untuk nembak ini apa aja sih? Aduh. Akan ini membawa pertama klinometer, bisa pakai alat namanya klintometer, nanti akan saya kasih lihat fotonya. Selanjutnya bawa kompas dan bawa meteran. Dan yang kedua itu pointer. Pointer yang ditembak. Nah, orang yang ditembak ini nggak cuma berdiri teman-teman, jadi dia juga bawa alat. Nah, alat yang dibawa sama pointer ini apa aja sih? Alat yang dibawa ini selain ujung dari, kalau teman-teman bawa alat untuk mengukur jaraknya itu ada roll meter sama disto laser. Kalau disto laser teman-teman tinggal pointernya tinggal bawa laser aja. Lasernya itu untuk apa? Nah, untuk dipegang sama pointer, nanti si shooternya nembak ke center yang atau laser yang diarahkan sama pointer. Kalau bawa meteran yang bentuknya itu roll meter, nanti bawa ujung dari roll meternya itu. Nah, jadi kalau pointer bawa laser sama ujung dari roll meter, gitu ya. Kemudian sarannya apa ya? Bukan saran sih. Baiknya tinggi badan antara shooter sama pointer ini harus sejajar untuk apa ya? Biar nanti teman-teman kalau mau menghitung jarak ke bawah ini bisa sama gitu. Jadi disarankan menggunakan shooter sama pointer ini orang yang tingginya nggak jauh beda gitu teman, biar nggak jomplang ya untuk mengukur jarak miringnya. Kemudian selanjutnya ada notulen. Nah, notulen ini fungsinya untuk mencatat data pengukuran. Jadi kalau shooter ini anggaplah dia nembak pointer, dia bilang sudutnya 35 derajat, nah gitu. Notulen bagian nulis. Nah,
Otomatis karena dia bagian nulis, jadi yang dibawa sama notulen ini itu ATK sama worksheet. Nah, worksheet-nya nanti bisa pakai papan biar memudahkan teman-teman. Selain itu, notulen ini nanti bisa sekalian bawa dihitung ya, bisa bawa kalkulator seperti itu. Selanjutnya di sini ada deskriptor. Nah, kalau deskriptor itu bagian gambar ya, teman-teman. Shooter dan pointer itu saling tembak, shooter dan pointer itu mengambil data dengan saling tembak itu tadi, notulen mencatat. Nah, deskriptor ini bagian menggambar sketsa yang akan digambar itu nanti tampak atas, tampak samping, sama tampak depan. Jadi sarannya deskriptor ini orang yang punya intuisi dalam ruangan. Maksudnya itu dia itu selain nggak harus pinter gambar, asalkan pinter mensketsa. Kayak tahu, oh ini sketsanya seperti ini. Kalau dilihat dari atas seperti ini, karena harus main logika juga di situ. Selanjutnya di sini ada leader. Nah, kalau leader ini dia penentu titik stasiun. Jadi penentu arah juga. Oh nanti mau kemana? Habis ini stasiunnya di sini aja karena sesuai seperti itu. Nah, kalau misalkan pertanyaannya gini, apakah harus 5 orang gitu? Sebenarnya bisa kurang dari 5 orang. Ini kan kita ngomong idealnya itu 5 orang. Tapi di sini kayak misalkan dulu teman-teman ada yang melakukan pemetaan gua, tapi SDM-nya cuma 2 orang misalnya, atau 3 orang. Anggaplah 2 orang aja ya contohnya. Jadi orang pertama itu bisa jadi shooter sama notulen. Jadi dia habis nembak, dia sekalian nyatet. Nah, pointernya dia setelah ditembak dan si shooter ini berganti tempat ke pointernya bisa menggambar kondisi sekitar. Jadi seperti itu. Leadernya nanti bisa salah satunya, shooter atau pointer. Seperti itu bisa. Kalau memang SDM-nya nggak mencukupi 5 orang. Seperti itu. Kemudian kita tadi bahas tentang job desk ketika kita melakukan pengambilan data. Nah, sekarang kita masuk ke alat apa aja yang harus dibawa ketika kita mau pengambilan data gua. Yang pertama, alat yang dibawa adalah kompas. Pastinya ya teman-teman, karena kompas ini akan digunakan untuk mengambil data berupa sudut atau ya sudut. Sudut nanti akan digunakan untuk menentukan arah seperti itu. Selanjutnya klinometer. Nah, di sini saya sudah kasih ini yang warna kuning ini klinometer namanya. Ini fungsinya untuk mengukur beda tinggi elevasi lorong atau kemiringan. Jadi kan gua itu lantainya atau apa namanya ya? Ya lantainya itu kan kadang naik, kadang turun. Nah, ini fungsi dari klinometer ini untuk mengukur kemiringan dari lorong gua tersebut. Teman-teman, kalau klinometer ini memang harganya agak mahal. Bisa di browsing, sekitar harganya itu 2 juta sekian lebih. Nah, teman-teman kalau nggak ada dananya, bisa menggunakan klintometer. Nah, kalau klintometer ini seperti yang saya kasih contoh di sini, ini ada busur yang dikasih pemberat di bawahnya. Nah, ini kurang bagus ini ya, Mas. Seharusnya ini masih ada di sini, di atasnya sini ini ada untuk pegangannya, biar memudahkan teman-teman. Selanjutnya di sini ada pita ukur. Ini untuk mengukur jarak. Kita di sini punya dua alat. Yang pertama pilihannya pakai pita ukur. Nah, pita ukur ini yang tadi yang saya maksud. Jadi dibawa sama shooter, tapi ujungnya dibawa sama pointer. Nah, pita ukur ini fungsinya untuk apa sih? Ya, untuk mengukur panjang lorong gua. Dari jarak dari shooter ke pointer, jarak ke kanan kiri gua juga. Kemudian distolaser. Nah, distolaser ini sama fungsinya, yaitu untuk mengukur jarak. Cuman dia lebih modern. Jadi dia nanti kalau misalkan teman-teman punya, itu nanti dia tinggal diklik dan diarahkan ke objek.
Misalkan objeknya itu kiri dan kanan gua. Jadi tinggal klik ke kanan dan ke kiri nanti akan langsung keluar di sini. Seperti di gambar ini ada tulisannya kan. Kemudian apa sih fungsinya itu? Jadi di kelengkapan peta goa itu harus ada salah satunya ya, harus ada koordinat dari tempat goa tersebut. Nah, GPS ini nanti digunakan untuk nandai, oh ini ada di koordinat berapa sih goanya itu, seperti itu. Selanjutnya kalkulator. Nah, kalau kalkulator ini nanti fungsinya untuk perhitungan data goanya. Jadi bisa dibawa sama notulen untuk penjumlahan rumus Pitagoras sama trigonometri. Nanti akan saya jelaskan juga cara perhitungannya. Selanjutnya di sini yang perlu dibawa adalah lembar kerja atau worksheet. Ini saya kasih contoh lembar kerjanya. Biasanya ini fungsinya jelas ya untuk mencatat. Di sini yang bawa worksheet ini sebenarnya bukan cuma notulen, tapi juga si deskriptor. Kalau notulen untuk nyatet datanya, ini kayak ada nomor-nomor ini notulen nanti yang akan catat. Yang deskriptor itu akan catat seperti ini teman-teman, kayak apa ini namanya, sketsa seperti ini. Kayak di bawah ini juga sketsa ini, nanti yang bakalan nulis yang drafternya. Kemudian yang perlu dibawa lagi adalah protraktor. Nah, protraktor ini buat apa sih? Ya, gunanya untuk mengukur sudut di milimeter blok ketika kita akan menggambar peta goanya ketika sudah masuk ke proses penggasan nilai gambarnya. Karena kotak-kotak yang bisa mempermudah teman dalam. Selanjutnya alat tulis ya, jelas di sini alat tulis yang saya rekomendasikan untuk dibawa seperti pulpen, wajib itu ada kertas. Nah, pakai kertas kalkir atau kodak tulis yang transparan. Jadi dia kalau misalkan teman-teman itu sedang melakukan pemetaan di gua, sangat membantu. Karena kalau berair pakai kertas biasa nanti nggak tahan lama gitu loh. Ya, kalau kertas biasa juga teman-teman bisa bawa papan kalau ujian itu. Di sini saya kasih contoh tabel yang biasa digunakan. Di sini nanti bisa dikasih nama, letak geografis, letak administrasi, waktu pemetaan, siapa saja. Nah, untuk ini keterangannya ada di bawah. Keterangannya itu nanti ada from dan to. Di sini from ini dari stasiun. Jadi misalkan from to stasiun 1. Jadi 0 ke stasiun 1. Nah, ini cara miring ini dari roll meter atau distoler. Yang kompas ini untuk besar sudut kompas. Kompasnya tadi dimasukkan ke sini. Kemudian di sini ada
klino dengan atap. Nah, kalau teman-teman cara ngambilnya itu yang pertama lantai, klino lantai. Klino lantai itu nanti teman-teman si shooter itu pointer di sebelah di sini di keningnya. Kalau klino atap yang ini itu pointer nembak pas di atasnya dia, kemudian shooternya nembak ke laser yang di atap itu tadi, di atapnya pointer. Paham ya? Terus kemudian ini ada kayak kiri, ini kirinya si shooter. Jadi dari shooter ke kiri itu diukur pakai roll meter atau distolaser tadi. Itu sama. Atap gosongin, nanti ada perhitungan sendiri bahwa ini teman-teman pakai mulai ya pakai tinggi badannya bisa, terus orang yang tinggi badannya itu sudah ya. Kemudian kita masuk dari tadi ngomongin stasiun apa sih? Dengan stasiun ya bukan stasiun ini suatu titik pada lorong yang digunakan shooter dan pointer untuk mengambil data. Jadi saya kasih gambaran gampangnya, stasiun shooter ini berdiri di titik 0. Nah itu tadi kemudian titik berdiri itu bisa dikatakan stasiun 1 seperti itu teman-teman. Nah cara menentukan stasiun, jadi teman-teman meskipun cuma sekedar berdiri itu enggak cuma sekedar berdiri ya teman-teman. Di sini yang perlu diperhatikan teman-teman menentukan stasiun. Yang pertama ada jarak yang tidak lebih dari 30 meter nyambung ke nomor 2 bisa terlihat kota sang perutnya itu selain tidak 10 meter, dia jaraknya itu harus masih terlihat. Jadi jangan salah pointer. Gimana cara nembaknya kalau ya hilang. Sorry. Untuk pesertanya langsung bisa diklik ke buku host. Sudah? Belum ya? Sudah? Dibuka. Minum dulu deh, lancar. Sudah ya? Kopi. Sudah ya? Bisa istirahat untuk minum dulu. Belum senior. BB-nya hilang. Sudah ya? Oke, bisa dilanjut ya. Teman-teman di stasiun. Nggak boleh lebih dari 30 meter. Setelah nggak boleh lebih dari 30 meter, harus masih terlihat antara shooter dan pointer. Selanjutnya, terletak
terletak pada titik, jadi terletak pada titik yang unik ini. Ini agak tampil, Kak. Coba Ada tulisan present now. Sudah kok, PPT-nya sudah tampil, cuman pesertanya belum ngeklik yang presentasi itu. Baik, bisa langsung diklik yang buku yang presentasi nanti kita tak lanjut ya, Dek. Oke, dilanjut ya. Titik unik terletak pada titik yang unik, seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Kalau misalkan penggambaran peta itu, nah karena dia menyeluruh kiri kanan atas bawah, maka harus berada pada titik yang unik, seperti ada misalkan ada ornamen, ada misalkan rumahnya, sarangnya apa, atau ada biota-biota tertentu yang unik, itu bisa dijadikan patokan. Kemudian kali perubahan. Perubahan itu seperti apa sih? Misalkan dalam sebuah gua ini ada persimpangan antara lorong ke kiri dan ke kiri, perubahan 5, perubahan atap. Jadi misalkan di gua itu kan ada atap yang tinggi sama ada atap yang agak rendah. Nah, itu harus melihat tinggi, anggaplah tingginya lorong. Jadi semua lorong itu akan terwakili tingginya. Oh yang jadi mengambil yang agak mewakili tinggi yang berbeda itu. Mewakili perubahan arah lorong. Maksudnya itu perubahan arah lorong itu. Ayo teman-teman, ya itu tadi yang kata saya, ke sini sama ke sini. Itu mau kemana dulu? Misalkan lorong ke sini akan dikasih nama 1B, yang ke sini misalnya 2B, seperti itu. Kemudian selanjutnya mewakili perubahan seperti yang tadi, kalau lorong itu kemiringannya itu berbeda-beda ya. Perhatikan itu kan, karena nanti akan tampak sama perubahan kemiringan itu ya untuk metodenya. Nah, jalannya itu ada dua teman-teman. Yang pertama forward, yang kedua, nah sekarang untuk metode forward ini ya, dan pecah pada stasiun 1 dan stasiun 2. Setelah membaca baru maju, shooter menembak pointer. Kalau menembak pointernya shooternya jadi hanya maju terus. Paham ya maksudnya? Pokoknya shooter, pointer. Shooternya selesai nembak, dia berpindah tempat ke pointer. Nah, kalau leapfrog itu setelah shoot nembak pointer, mencari titik selanjutnya untuk melakukan back azimuth. Seperti itu. Jadi ini nomor 1, dia memperhatikan poin
mencari. Setelah di nomor 3 dia akan melakukan back azimut ke sini. Nah, di sini kekurangan dan kelebihannya. Kalau pakai metode forward itu perhitungannya jelas lebih sederhana. Karena dia cuma lurus ke depan, waktu yang diperlukan tidak terlalu itu lebih cepat. Hanya saja kekurangan di sini frog itu kebalikannya, itu tingkat. Kalau kelebihannya, sayangnya dia itu perhitungannya rumit karena masih harus cari back azimut, masih harus ngitung back azimut lagi, masih membutuhkan waktu yang lama karena nggak langsung maju seperti forward, masih harus ngitung balik itu mah. Nah, tentang ada forward dan leapfrog. Selanjutnya ada arah survei atau ambilan data. Di sini ada dua top. Nah, kalau top to bottom, dia pengukurannya itu pintu masuk gua, anggaplah entrance-nya gua, menurut belakang tersebut ambil gua, mau diambil data guanya gitu. Entrance atau pintu gua akhir penelusuran. Itu balikannya, jadi dari belakang ke depan. Kalau top to bottom sesuai sama namanya. Top to bottom itu dari akhir ke awal. Untuk menentukan arah survei ini teman-teman bisa alokasikan ke waktu yang teman-teman punya. Kalau teman-teman punya banyak, teman bisa pakai yang top to bottom. Jadi ngambil datanya mulai dari awal ke akhir. Kalau teman-teman ngambil dari akhir ke awal, teman-teman otomatis harus survei. Oh, di sini nih saya mau menjadikan akhir penelusurannya, baru ke depan itu menghabiskan waktu untuk survei terlebih dahulu, seperti itu. Jadi bisa disesuaikan sama kebutuhan gitu. Kemudian di sini ada pengukuran pada chamber. Nah, chamber itu apa? Chamber itu sebuah ruangan di dalam gua yang diameternya lebih lorong yang lain. Jadi berarti anggaplah kayak aulanya gua gitu. Jadi dia lebih luas. Nah, di sini pada teman-teman. Yang pertama ada poligon terbuka. Caranya di sini sesuai sama gambar. Yang pertama teman di sini kelihatan ya. Saya arahkan kursornya ini ke titik nomor 4 sini. Awalnya teman-teman dari shooternya nembak ke pointer di titik. Kemudian ini kalau pakai metode fraud karena lebih gampang sih. Saya juga merekomendasi pakai yang forward untuk apalagi untuk shooter di sini ke sini. Setelah shooternya pindah ke tengah, baru shooternya mengambil ke segala arah seperti sesuai sama yang saya kasih panah ini. Seperti itu. Kemudian baru di sini ada poligon tertutup. Kalau poligon tertutup, kalau poligon tertutup di sini teman-teman awalnya nembak dulu, nembaknya itu ke segala arah seperti ini. Sorry, ini gambarnya nggak benar ya. Yang benar itu dari nomor 4 sini dia nembak ke sini.
melingkari chamber sampai balik ke titik nomor 4 lagi. Kemudian dari titik nomor 4 baru nembak ke tengah sini seperti yang pertama tadi, baru nembak ke nomor 6 seperti itu. Nah, kalau ada lagi metode, di sini metodenya offset, metode ketiga. Nah, kalau di sini teman-teman ini perhatikan kursornya aja ya. Di sini misalkan nomor 4 shooternya nembak ke pointer yang ada di kursor yang saya arahkan ini. Baru nanti nembak ke ke samping-samping. Nembak ke sini lagi, nembak ke sampingnya. Terus seperti itu sampai ke sini. Nah, untuk pemilihan ini sendiri itu tergantung sama goa yang teman-teman ambil datanya. Jadi kalau misalkan ada itu goa yang chambernya di tengah-tengahnya ada lubangnya. Nah, itu kan nggak mungkin teman-teman pakai yang poligon terbuka. Karena kalau mau pakai poligon terbuka, nembak atasnya apa? Kan atasnya itu ada chamber. Ada entrance gitu, ada lubang. Kan nggak bisa, jadi bisa pakai yang ini atau yang offset. Itu tergantung sama pengambilan, tergantung sama kondisi goanya. Seperti itu. Kemudian di sini ada pengukuran padat dan perhitungan pada tinggi atap. Di sini untuk pengukuran tinggi atap ini penjelasannya banyak sekali, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Tapi secara garis besarnya, di sini akan menggunakan rumus Pythagoras dan juga fungsi trigonometri. Nah, secara umum, itu ada 3 kondisi di lapangan untuk menentukan akan menggunakan rumus yang mana. Rumus yang kita bahas selanjutnya. Untuk kondisi pertama yaitu ketika stasiun pertama lebih tinggi posisinya daripada stasiun kedua. Itu maksudnya bisa dilihat di gambar sini, saya kasih kursor gini. Ini maksudnya shooter lebih tinggi daripada. Nah, kalau shooter lebih tinggi daripada pointernya, teman-teman akan menggunakan rumus perhitungan seperti yang saya sudah taruh di sini, yaitu L sama dengan ini, nanti bisa akan saya akan ya cara hitungannya. Ini maksudnya apa kurang dari 0, yaitu hasil klino lantainya itu di 0. Berarti kalau kurang dari 0 itu misalnya -2, -3, pokoknya yang ada minnya di bawah 0 hitungannya seperti ini. Kalau secara ketika stasiun pointer seperti itu. Kemudian kondisi kedua ketika pointer sejajar. Ini ketika kemiringannya itu sejajar.